Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismaya Siti Mekaromah dari TI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari proyek perangkat lunak, yaitu tentang analisis jurnal metode prototype. Apa itu metode prototype? Prototyping adalah salah satu metode sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuannya adalah untuk mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Ciri khas dari metodologi ini adalah pengembangan sistem atau sistem developer. Klien dan pengguna dapat melihat dan melakukan eksperimen dengan bagian dari sistem komputer dari sejak awal proses pengembangan. Di sini sudah saya paparkan gambaran tentang prototype models. Penjelasan dari tahapannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi pengguna. Pada tahap ini, penulis mewawancarai pihak sekolah, yaitu kepala sekolah perpustakaan, untuk mengetahui mengenai masalah yang ada di perpustakaan. Kemudian, mendapat ide untuk membuat sistem yang dibutuhkan. Yang kedua, yaitu mengembangkan prototype. Membangun prototype dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian, yaitu membuat input dan output. Sedangkan yang ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima dengan melakukan evaluasi terhadap sistem yang dibangun. Apakah sistem sudah sesuai dengan yang diinginkan? Jika iya, maka akan dilakukan langkah selanjutnya, yaitu mengkodekan sistem. Jika tidak, maka akan dilakukan revisi pada sistem yang telah dibangun. Dan yang terakhir, menggunakan prototipe. Prototipe selesai menjadi sistem dan sistem siap untuk digunakan. Penjelasan dari jurnal kedua yaitu tentang sistem informasi pengolahan data pasien pada Puskesmas Abung Pekurun menggunakan metode prototype. Pembuatan teknologi website Puskesmas ini bertujuan untuk memudahkan calon pasien yang tempat tinggalnya jauh dari rumah untuk mendaftar di Puskesmas, serta agar bagian pendaftaran dari Puskesmas ini lebih bagus, yang akan memudahkan petugas dan pasien. Penjelasan dari tahapannya yaitu yang pertama, pengumpulan kebutuhan dan perbaikan. Menetapkan segala kebutuhan untuk pembangunan perangkat lunak. Yang kedua, desain cepat tahap penerjemahan dari keperluan data yang telah dianalisis ke dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh user. Dan yang ketiga, bentuk prototype. Menerjemahkan data yang telah dirancang ke dalam bahasa pemrograman. Yang keempat, evaluasi pelanggan terhadap prototype. Program yang sudah jadi diuji oleh pelanggan dan bila ada kekurangan pada program bisa ditambahkan. Yang kelima, perbaikan prototype. Perbaikan program yang sudah jadi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian dibuat program kembali dan dievaluasi oleh konsumen sampai semua kebutuhan user terpenuhi. Dan yang terakhir, produk rekayasa. Program yang sudah jadi dan seluruh kebutuhan user sudah terpenuhi. Penjelasan jurnal yang ketiga yaitu tentang membangun prototipe sistem informasi arsip elektronik surat perjanjian kerjasama pada Business Support Department. Pembuatan suatu sistem arsip elektronik ini karena saat ini masih kurang efektif untuk manajemen kearsipan dalam penyimpanan dokumen kerjasama antara bank mandiri dengan partner. Penjelasan jurnal yang keempat yaitu tentang sistem informasi penyewaan rumah kontrakan berbasis web dengan metode prototype. Tujuan dibuatnya sistem ini yaitu untuk memudahkan proses pengolahan data penyewa, di mana penyewaan kontrakan akan sangat lebih hemat dan calon penyewa dapat mencari yang sesuai dengan yang diinginkan, mulai dari lokasi, harga, dan fasilitas kontrakan. Selain itu, penyewa kontrakan juga dipermudah dalam hal pemesanan dan mekanisme pembayarannya. Penjelasan dari metode prototype ini, yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Yang kedua, pengembangan prototype. Yang ketiga, menentukan prototype. Dan yang terakhir, penggunaan prototype pada tahap ini, analisis sistem akan menyerahkan kepada pemrogram untuk mengimplementasikan pemodelan yang dibuatnya menjadi satu sistem. Penjelasan dari jurnal kelima yaitu tentang pengembangan sistem informasi pelayanan desa berbasis web dengan metode prototyping pada Desa Leran. Sistem ini nantinya akan memiliki beberapa fitur, diantaranya adalah pembuatan laporan mandiri, pengajuan surat pengantar dari desa secara online, pembuatan biodata, dan juga memuat profil Desa Leran.
Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi pelayanan desa yang dapat membantu pekerjaan para pegawai pemerintahan di desa Leran dan juga memudahkan masyarakat desa dalam mendapatkan informasi tentang layanan ataupun informasi lainnya di desa Leran. Penjelasan dari tahapan ini yang pertama adalah analisis kebutuhan dan pendefinisian kebutuhan. Yang kedua, perancangan sistem. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, pengembangan sistem. Kelima, evaluasi klien terhadap prototipe. Yang keenam, perbaikan prototipe dan implementasi akhir. Penjelasan dari jurnal keenam yaitu tentang System Development Method with Prototype Method. Penerapan sistem ini menilai tentang keberhasilan sistem informasi, apakah berjalan sesuai yang direncanakan dan apakah telah memenuhi keinginannya. Perencanaan dan analisis yang tidak jelas seringkali menimbulkan masalah yang akan memberikan gambaran tentang penggunaan model prototyping. Penjelasan dari tahapan metode prototype. Yang pertama, akan dilakukan sistem ketika diimplementasikan. Yang kedua, desain sistem. Yang ketiga, pengujian sistem. Dan yang terakhir, implementasi. Penjelasan dari jurnal ke-7 yaitu tentang eHealth as a Service Software of Medical System in UML Modeling. eHealth pada Clinical Service, sebuah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pelayanan Kesehatan. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang mendukung pelayanan kepada pasien. Aplikasi tersebut dikembangkan oleh BPJS atau Badan Penyelenggara Asuransi Sosial di Indonesia. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui internet, namun ini hanya untuk pasien yang memiliki kartu JKN atau kartu asuransi dan sudah mendapat izin akses. Nyatanya masih banyak pasien yang belum memiliki kartu JKN, akibatnya registrasi harus dicatat dengan kertas manual. Penjelasan pada tahapan metode ini, yang pertama adalah persyaratan dan analisis pengguna. Yang kedua, desain dan pemodelan cepat. Yang ketiga, konstruksi prototipe. Yang terakhir, penerapan, pengiriman, dan umpan balik pelanggan. Penjelasan jurnal yang ke-8 yaitu tentang A Framework for the Prototype-Based Software Development Methodologies. Pemodelan objek menggunakan studi dan analisis untuk mengidentifikasi kelas aplikasi. Sebagian berpendapat bahwa metodologi menggunakan teknik berbasis kelas sebagai teknik pemodelan objek tidak pantas digunakan untuk pengembangan kelas aplikasi ini. Mempertimbangkan persyaratan kelas aplikasi yang diidentifikasi, perlunya kelas metodologi pengembangan perangkat lunak yang disebut sebagai metodologi berbasis prototype. Penjelasan dari tahapan metode ini, yang pertama, tahapan analis. Yang kedua, tahap pengembangan. Penjelasan jurnal yang ke-9 yaitu tentang A Decision Support System Prototype for Maintenance Management. Sebuah konsep untuk decision support system generasi berikutnya untuk manajemen pemeliharaan. Sistem akan mengintegrasikan informasi dari sistem lain didedikasikan untuk kontrol proses, pemantauan kondisi, diagnosis, perencanaan pemeliharaan, dan perencanaan produksi. Tantangan utama adalah untuk mendukung perencanaan pemeliharaan dalam komposisi jadwal tugas. Prototipe dikembangkan menggunakan pendekatan berbasis agen untuk mengintegrasikan sistem jaringan terdistribusi. Penjelasan dari tahapan metode ini, yang pertama, fasilitator berkomunikasi satu sama lain, merupakan tanggung jawab fasilitas atau mengarahkan pesan agen kepada agen lain yang relevan yang dapat menangani pesan tertentu. Yang kedua, waktu tindakan pemeliharaan adalah waktu penundaan. Yang terakhir, resiko kegagalan komponen dimodelkan berdasarkan distribusi Weibull. Penjelasan jurnal yang terakhir yaitu tentang Classifying Prototype-Based Programming Language. Jurnal ini membahas tentang model pemrograman berbasis prototype, semuanya berbasis pada seperangkat prinsip dasar yang serupa. Penjelasan dari tahapan metode ini yaitu pertama, struktur. Yang kedua, deskripsi yang berbeda. Dari 10 jurnal yang saya bahas, dapat diambil kesimpulan. Menurut saya, yang pertama, diperlukan perencanaan yang matang dalam perencanaan dan pengembangan sistem. Yang kedua, perencanaan dimulai dari perancangan sistem yang baik, pemilihan personel, penentuan perangkat lunak dan perangkat keras, serta jaringan. Yang ketiga, komitmen yang jelas antara pengembang, pengguna, dan pimpinan organisasi. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menjelaskan.
tentang materi prototype ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.